Terima kasih banyak kepada Kak Pratiwi. Baiklah, kalau begitu untuk mempersingkat waktu, walaupun tidak sesuai, saya persilakan saja kepada Kakak Pratiwi SH untuk menyampaikan materi leadership. Kepada Kakak, waktu dan tempatnya kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berarti suaranya kedengeran jelas ya, Bu ya? Jelas, Kak. Oke. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru yang tercinta dan adik-adik semua yang saya sayangi. Kemarin saya diinfo untuk bisa berbagi atau sharing pengalaman dan pengetahuan lah ya mungkin Bu ya tentang kepemimpinan itu sendiri. Ini merupakan suatu hal yang menurut saya kesempatan yang luar biasa. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang memberikan kesempatan itu ke saya. Biar saya bisa berbagi cerita sama teman-teman dan adik-adik atau adik-adik ada mau curhat atau mau sharing masalah-masalah organisasi itu terbuka banget buat adik-adik semua. Dan harapannya benar tadi saya lihat acara LDKPD yang ngomongnya. Kalau dulu tuh kan LDKS ya Pak Zainal ya. Terus kemarin saya diinfo LDKPD. Wah, saya langsung searching tuh PD-nya apa ini? Oh, ternyata peserta didik ya. Hari ini seperti yang disampaikan tadi, saya akan memberikan sedikit sharing sih pengen sih sharing sih ke adik-adik semua tentang leadership. Mungkin teman-teman itu biasa atau juga tahu tentang leadership organisasi gitu. Tapi bukan berarti kita tahu jadi kita nggak mau belajar. Kita udah nggak mau lagi mencari tahu, tapi kita harus tetap mengasah itu. Nah, seperti kan kalau pisau semakin diasah semakin tajam. Nah, kita juga harus kayak gitu. Jadi kita pengetahuan dan pengembangan dirinya semakin bertambah. Pak, saya share screen materi ya. Bisa ya, Pak? Bisa. Tolong Mas Eko bisa host. Oke. Sudah bisa? Oh, bisa ya, Pak? Oke. Oke. Nah, ini dia. Materi leadership, pelatihan dasar kepemimpinan peserta didik. Teman-teman. Nah, pertanyaannya nih, apakah setiap orang bisa menjadi pemimpin? Nah, bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Gimana nih? Apakah setiap orang bisa menjadi pemimpin? Kak Pratiwi ini mungkin karena pesertanya di mute kali Pak Jenal ya. Oh, jadinya iya. Enggak. Oh ya udah nggak apa-apa. Jawabannya bisa. Kenapa? Karena setiap orang itu adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Aku sih berharap teman-teman di sini selalu meyakini, selalu punya energi positif kalau memahami kita itu adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Karena kita sadar kalau kita adalah pemimpin, maka kita akan terus memperbaiki diri kita. Kita akan terus belajar, gitu kan. Nah, ada hal penting yang perlu teman-teman tahu. Ketika menjadi seorang pemimpin, itu nggak serta-merta muncul jadi pemimpin. Atau misalnya dia bilang, oh itu anaknya presiden ini, jadi wajar dia jadi ini, gitu. Nggak kayak gitu teman-teman. Pemimpin akan lahir dengan adanya intelektual dan juga moral yang baik. Kalau teman-teman punya pengetahuan yang baik, budi pekerti yang baik, etika yang baik, itu pasti akan mendorong teman-teman untuk menjadi pemimpin di lingkungannya. Baik untuk keluarga, di sekolah, dan nanti semakin teman-teman ada di lingkungan yang luas, ya semakin besar juga tanggung jawabnya. Nah, harapannya ketika kita telah tahu kalau kita itu punya jiwa kepemimpinan di dalam diri kita akan terus menyempurnakan itu. Karena
ada nih orang bilang gini, kalau mau jadi pemimpin itu udah bawaan, soalnya karismanya udah kelihatan dia. Gitu. Memang itu adalah one thing, emang sesuatu yang keberkahan yang diberikan kepada orang itu. Tapi ada tapinya, itu bisa kita bentuk teman-teman. Karena karakter pemimpin itu bisa dibentuk pelan-pelan. Karena pemimpin itu bukan cuma sekedar, oh saya jadi ketua, jadi posisi saya ketua. Nah, bukan, tapi pemimpin itu adalah kebiasaan. Ketika teman-teman punya kemampuan sosial interaksi yang baik, kayak komunikasi yang baik, mulai berani mengungkapkan pendapat, terus memahami situasi, mudah beradaptasi, teman-teman akan tanpa menyadari pelan-pelan itu akan menjadi kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu didukung dengan pengetahuan yang baik akan membuat teman-teman menjadi seorang pemimpin yang sangat baik nantinya. Nah, kembali lagi, penting untuk kita terus belajar untuk mengasah atau membentuk yang namanya jiwa kepemimpinan. Jangan sampai kita sudah punya, kita tahu nih kita punya jiwa kepemimpinan, tapi karena kita malu-malu, kita nggak mau belajar, kita males-malesan, akhirnya itu tidak mengembangkan teman-teman gitu kan. Baik, dan aku pengen hari ini teman-teman mengapresiasikan diri teman-teman setinggi-tingginya. Kenapa? Karena tadi kita udah dengar kan, yang ikut acara ini itu dipilih dari teman-teman yang lainnya. Nggak semuanya ikut acara ini. Berarti teman-teman dikasih kesempatan untuk belajar. Jangan sampai kesempatan ini teman-teman lewatkan begitu aja. Teman-teman harus memberikan keyakinan kalau kesempatan dikasih ini membuat teman-teman jadi lebih baik nantinya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin tentang kepemimpinan, kita perlu tahu juga pengertiannya lah intinya. Apa sih itu leadership ya? Leadership itu apa gitu? Nah, ini ada nih, Gareth Jones and Jennifer George. Nah, dia bilang kepemimpinan adalah proses ya, proses di mana seorang individu mempunyai pengaruh terhadap orang lain dan mengilhami, memberikan semangat, motivasi, dan mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka guna membantu mencapai tujuan kelompok atau organisasi itu. Lalu ada juga nih, George Terry bilang, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain untuk diarahkan mewujudkan tujuan organisasi. Nah, yang ketiga, ada Stephen Robin. Beliau bilang, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tujuan tercapainya tujuan tersebut gitu ya. Nah, pertanyaannya, leadership itu kan kepemimpinan. Nah, pemimpin itu, jadi pemimpin ini apa sih sebenarnya? Pemimpin itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan mempengaruhi. Kita punya influence ke orang lain, mempengaruhi, dan juga pengaruh itu mampu mengarahkan orang lain untuk melakukan sesuatu hal agar mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Ya sama halnya ketika teman-teman nanti di organisasinya di OSIS gitu ya. Ada ketua OSIS, ada wakil ketua OSIS, ada sekretaris, dan ada divisi-divisi lainnya. Sebagai ketua OSIS, itu teman-teman diharapkan mempunyai kemampuan-kemampuan yang bisa menginfluence teman-teman lainnya. Bukan cuma sekedar nyuruh-nyuruh. Kamu ngerjain ini. Enggak kayak gitu teman-teman. Tapi mempengaruhi ini dalam artian yang baik ya. Kita bisa memberikan contoh, kita bisa memberikan arahan yang baik dan benar. Sehingga apa yang menjadi visi dari teman-teman di organisasi itu bisa tercapai. Nah, karakter of a good leader. Bagaimana sih karakter untuk menjadi pemimpin yang baik? Ya, karakter untuk menjadi pemimpin yang baik. Pertama, ini yang paling penting, memiliki visi dan misi. Nah,
Ketika kamu mau mencalonkan diri jadi anggota OSIS, ketua OSIS, kalian kan diminta mempersiapkan visi dan misi kalian. Kenapa? Karena visi itu membantu teman-teman untuk punya arah. Sebenarnya apa sih yang kamu harapkan ketika kamu jadi ketua OSIS? Oh, ternyata aku ingin membuat kegiatan-kegiatan atau aku ingin memberikan kebermanfaatan ke teman-teman aku yang lain biar sekolah kita ini semakin maju. Biar sekolah kita ini makin bagus, gitu kan. Dan hal-hal itu tujuannya, visi ini tujuannya untuk mendukung, ya tadi, mendukung orang-orang, mendukung tujuan teman-teman, sehingga orang lain itu bisa percaya sama teman-teman. Nah, ada yang bilang, bukan ada yang bilang sih, tapi pada prakteknya ketika kita menjadi pemimpin, kita itu harus bisa satu, planning. Kita merencanakan, organizing, mengorganisasikan, atau memanajemen keadaan itu. Actuating, gimana nih? Actionnya mesti apa gitu kan? Dan controlling. Jangan sampai kita udah action tapi nggak ada kontrolnya. Karena setiap apapun yang kita lakukan itu ada batasannya. Batasannya disebut dengan hukum, yaitu moral, etika, dan peraturan. Kayak misalnya di sekolah ada aturannya kamu boleh bikin kegiatan sekolah tapi jangan yang berbau-bau atau membawa alat-alat tajam atau misalnya berbau kekerasan. Itu kan ada aturannya, berarti kamu teman-teman di sini kalau bikin kegiatan nggak boleh tuh yang mengarah ke sana. Moralnya seperti apa? Normanya, ada norma etikanya, etika yang baik ya. Berarti kalian membuat kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung pengembangan soft skill teman-teman sendiri. Kemudian mampu mengarahkan. Nah, karakter selanjutnya adalah mampu mengarahkan. Yang kayak tadi kita sebutin kan, itu pertama. Pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan. Mengarahkan ini tadi teman-teman bisa menjelaskan, bisa memberikan informasi, mengorientasi. Orientasi itu apa sih? Memperkenalkan. Jadi ketika kamu memberikan suatu tugas, penugasan, atau misalnya ada pekerjaan, itu tidak serta-merta bilang, kerjain dong ini. Enggak gitu, bukan yang kayak gitu kan. Tapi lebih ke kamu jelasin dulu. Kita ada rencana buat masa orientasi siswa misalkan gitu kan, MOS. Nah, sekolah berharap kita memenuhi tema-tema ini gitu misalnya. Nah, itu kamu jelasin ke tim kamu, lalu kamu diskusikan, kira-kira apa ya bagusnya kegiatannya, tambahannya seperti apa ya gitu. Nah, setelah kamu bisa memberikan perkenalan informasi yang jelas ke rekan-rekan teman-teman, kalian bisa memberikan instruksi, misalnya divisi humas gitu. Nanti kamu jangan lupa bikin pamfletnya ya, coba di-share di Instagram deh, biar orang-orang tahu gitu kan. Itu memberikan mampu mengarahkan kepada tim ya maksudnya. Lalu yang ketiga, mampu mengambil keputusan, take risky action, proaktif. Nah, ini penting nih. Ini kaitannya juga nanti sama namanya problem solving. Ketika kamu jadi pemimpin, kamu harus mampu mengambil keputusan. Yang mana keputusan itu pastinya memiliki resiko. Nah, terkadang dalam kita berorganisasi, itu kan akan muncul berbagai masalah. Karena semakin banyak kepala, akan semakin banyak ide, dan makin banyak pertentangan biasanya. Nah, bagaimana teman-teman memposisikan diri teman-teman di sini? Nah, oleh karena itu ketika adanya masalah, teman-teman harus mampu mengambil keputusan di mana teman-teman bisa mengidentifikasi masalahnya ini apa sih sebenarnya gitu kan. Kadang kita itu nggak mau dengerin orang lain. Nah, itu nggak boleh tuh. Ketika kamu jadi pemimpin, kamu harus mau mendengarkan masukan orang lain, kamu harus menerima kritikan orang lain. Ketika kamu bisa menerima
masukan, kritikan, pendapat, kamu bisa mengevaluasi, kamu bisa mulai membayangkan, merenungkan. Oh tadi si Andi bilang kalau mau bikin acara di sekolah izin dulu ke Pak Zainal. Tapi Pak Zainal begitu, suka kadang-kadang nggak dibolehin. Gimana ya caranya biar bolehin sama Pak Zainal gitu kan? Terus nanti si Rizky bilang, udah tenang aja, Pak Zainal udah cincai sama aku gitu kan. Nanti aku aja ngomong gitu kan. Nanti pas si Rizky ngomong, ternyata Pak Zainal nggak mau juga. Wah udah 2 kali nih, udah 2 orang nih datengin Pak Zainal nggak mau juga. Gimana nih bisa-bisa nggak jadi nih acaranya. Nah dengan adanya masalah-masalah kayak seperti itu, tidak menjadikan teman-teman jadi ya udah deh nggak usah bikin acara. Nah, enggak, jangan kayak gitu. Tapi teman-teman coba berani mengambil resiko. Resikonya apa? Wah, satu, kalau kamu datang lagi ke Pak Zainal, mungkin kamu dimarahin. Mungkin. Kenapa? Ini anak udah dibilangin nggak boleh, masih aja. Gitu kan? Kedua, tapi bisa jadi kalau aku datang lagi, aku jelasin dengan benar, ini tuh apa, Pak Zainal mau ngerti. Kan berarti ada 2 pertimbangan nih. Nah, kamu berani mengambil resiko yang mana? Kalau kamu orangnya penakut, ya udah nggak jadi deh itu acara. Tapi kalau kamu berani, yaudahlah, dimarahin deh. Itu juga sebenarnya kan baik. Nah, kamu harus punya stand. Posisinya kamu harus punya posisi di mana ini loh proker yang aku mau lakukan ini proker yang baik gitu. Mungkin Pak Zainal bisa membantu aku gitu, tapi kamu harus pelan-pelan. Jadi kamu harus punya strategi. Nah, next ketika kamu bisa mengidentifikasi masalah, kamu sudah mulai memikirkan alternatif solusinya. Solusi A bagaimana, solusi B bagaimana. Ketika kamu sudah mulai banyak solusi-solusi tadi, kamu mulai berani mengambil tindakan. Oh yaudah deh, hasilnya baik nggak baik, kita maju dulu deh. Kenapa? Ketika kamu jadi seorang pemimpin, tapi kamu tidak melakukan sesuatu, padahal kamu tahu nih ada hal yang bisa kamu lakukan, tapi kamu nggak melakukan itu malah nggak baik, teman-teman. Nah, jadi jangan kamu biarkan masalah itu ya udahlah gitu, jangan. Karena teman-teman itu tadi baik lagi, teman-teman dipilih menjadi pemimpin karena begitu pengaruh, punya pengetahuan, dan orang-orang itu percaya, orang-orang sudah mempercayakan dirinya kepada teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa berani gitu kan. Dan ketika teman-teman mengambil keputusan, kadang-kadang itu kaitannya juga sama kecepatan sama ketepatan. Nah, maksudnya apa nih? Itu jadi tolak ukur juga. Biasanya kaitannya sama kecepatan gini. Ada orang yang mikirnya lambat banget, ragu-ragu, aduh, besok aja deh ngomongnya. Besok. Ya akhirnya nggak jadi-jadi. Yang kedua, masalah kecepatan. Kecepatannya apa? Dia terlalu buru-buru mengambil keputusan. Cepet banget nih, udah deh. Dia Rizky, jadi si Pak Zainal nggak mau. Yaudah, kita mogok aja lah, nggak usah belajar lagi sama Pak Zainal. Ngapain sih belajar sama Pak Zainal gitu? Terus dia memprovokasi, itu nggak baik. Itu bukan ciri seorang pemimpin. Memang kadang kita dibutuhkan ada kondisi di mana kita perlu mengambil keputusan dengan cepat. Tetapi mengambil keputusan dengan cepat itu harus dengan yang namanya pertimbangan. Pertimbangannya itu nanti erat kaitannya sama teman-teman memikirkan positif dan minusnya sesuatu hal yang kalian akan lakukan. Nah, makanya aku punya sedikit cara-cara yang biasa aku lakukan, gimana caranya agar aku mengambil keputusan itu tidak dalam kondisi terburu-buru, tetapi bisa berusaha menjadi win-win solution. Nah, pertama, aku akan mencatat, mengidentifikasi kayak tadi. Aku catat dulu semua masalahnya. Jadi kan aku sebelumnya kerja jadi lawyer. Pastinya orang datang dengan berbagai masalah. Masalahnya banyak nih. Masalah dari sisi korban, saya ada korban nih gitu kan, korban pencopetan gitu. Korban yang pencopetan ini ya dia akan menjelaskan masalahnya berdasarkan dia. Tapi dari sisinya yang mencopet itu dia juga ada masalah juga dari sisinya dia. Nah, ketika dia menyampaikan masalah, aku catat tuh, oh ternyata orang ini masalahnya ini.
Setelah aku catat masalahnya, aku coba timbang-timbang. Kalau aku langsung memutuskan, udahlah si yang copet tadi langsung aja dipenjarain gitu kan. Udah hukum aja dia seumur hidup. Karena dia merugikan saya gitu. Nah, itu teman-teman harus lihat. Kenapa? Pada dasarnya semua orang punya hak asasi, semua orang punya alasan. Tapi jangan jadikan alasan itu sebagai pembenaran dari hal-hal yang salah. Enggak juga, enggak selalu seperti itu. Tapi poinnya adalah teman-teman di sini belajar dulu mengidentifikasi masalahnya itu seperti apa. Setelah itu teman-teman coba cari solusinya. Solusinya biasanya aku akan tawarkan. Kalau namanya orang habis mendapatkan kerugian ya, atau dicopet atau dia ada kejahatan, dia pasti pengen banget tuh, udah tuh orang penjarain aja gitu. Tapi kita coba kasih namanya alternatif, misalnya mediasi. Coba deh ibu ketemu dulu sama orangnya. Siapa tahu kita omongin dulu secara kekeluargaan, kira-kira kenapa ada hal ini, kenapa terjadi masalah seperti ini gitu kan. Ketika alternatif yang tadi itu tidak tercapai, ya berarti memang solusinya adalah masuk ke meja hijau misalnya. Nah, dari alternatif solusi itu nanti teman-teman akan mampu mengevaluasi. Nah, jangan lupa setelah bikin pilihan-pilihan tadi, alternatif kan kalian harus mengevaluasi. Kalian setelah misalkan nih bikin proker gitu ya, bikin acara pensi. Nah, pensi dengan masalahnya sponsornya kurang gitu kan. Alternatifnya coba bikin fundraising lainnya, misalnya jualan kaos atau jualan tas gitu kan, yang mana uang-uang itu nanti bisa dibantu untuk acara kalian gitu. Nah, setelah acara selesai, kalian perlu mengevaluasi itu. Oh, ternyata kemarin masalahnya tuh kita kekurangan dana karena kurang sponsor. Nah, solusi yang ini tuh ternyata nggak pas juga loh teman-teman. Ternyata kalau kita cuma ngandelin cari sponsor, nganterin proposal aja tuh nggak bisa. Jadi kita harus punya solusi lain. Coba deh dari sekarang kita pikirin lagi agar ketika teman-teman membuat kegiatan lagi, teman-teman sudah punya cara-cara atau hal-hal yang bisa membantu teman-teman untuk fundraising, gitu kan. Nah, kemudian yang keempat, nah ini dia mental yang kuat. Aku tuh paling suka sama orang yang bersemangat. Aku kerja ketika jadi lawyer itu hampir tiap hari lembur. Terus aku udah kerja di sektoral biar bisa pulang jam 5, tapi nggak juga. Ternyata tiap hari emang lembur. Nah, itu akan membantu teman-teman kalau teman-teman punya mental yang kuat. Jangan sampai ketika teman-teman kerja membuat satu kegiatan, tapi teman-teman mentalnya aduh yaudah capek pulang dulu dah, nggak jadi nanti kegiatannya yang harusnya misalkan deadline sebulan lagi nih, tapi karena teman-teman orangnya ragu-ragu, takut, capek, udahlah nggak bisa dapet nih, ya nggak jadi kegiatannya gitu kan. Nah, mental yang kuat ini kaitan sama teman-teman harus berani. Makanya kalau kalian punya mental yang kuat, pasti kalian akan bisa berani mengambil resiko. Kenapa? Karena dalam perjalanannya kadang pelaksanaan itu tidak selalu menyenangkan orang lain, tidak selalu baik lah itu ya. Kadang kita jadi pemimpin itu memberikan keputusan-keputusan yang mungkin tidak mengenakan untuk sebagian orang. Nah, itu perlu mental yang kuat juga. Kalau teman-teman orangnya nggak enakan, ya kalian nggak akan bisa menyampaikan sesuatu yang mungkin itu penting dan tidak mengenakan gitu. Nah, itu yang harus teman-teman pahami dulu. Kalau kita itu nggak bisa jadi orang yang apa-apa iya aja. Nah, kita nggak boleh sekedar ya udah deh iya aja, enggak, jangan. Itu namanya ada istilah namanya yes man. Kalau disebut ya, enggak, jangan kayak gitu. Kita dalam diberikan sesuatu hal, diinformasikan sesuatu hal, melakukan tindakan apapun itu harus dengan segala pertimbangan. Kalau teman-teman tidak bisa memutuskan itu sendiri, teman-teman diskusi. Nah,
Makanya kita perlu namanya brainstorming. Kita dalam berorganisasi itu ada namanya pembina. Pembina itu kan tujuannya ya kalau kamu ada masalah kamu sharing. Oh Pak, saya tuh kok agak susah ya bikin kegiatan ini gitu kan. Ya karena kalian cerita gitu. Siapa tahu pembina ini akan mampu memberikan solusi-solusi, gitu kan. Dengan mental yang kuat ini, teman-teman nantinya bisa mengukur segala tindakan yang teman-teman lakukan. Nah, caranya gimana untuk bisa punya mental yang kuat? Pertama, teman-teman harus bisa dulu berusaha menerima diri teman-teman. Menerima kondisi kalau ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Nah, kadang-kadang tuh kita memaksakan sesuatu hal, padahal itu nggak baik gitu misalkan. Kalian harus bisa dulu menerima kondisi-kondisi yang kita tuh nggak bisa, akhirnya kita butuh bantuan orang lain. Nah, bukannya itu jadi tandanya kita lemah, enggak, bukan. Tandanya kita sudah bisa memberikan energi yang positif, kita bisa mengendalikan emosi kita, sehingga kita bisa akhirnya menentukan next step-nya harus bagaimana sih gitu kan. Lalu dari hal-hal itu kita akan belajar yang namanya keluar dari zona nyaman ya ngomongnya kalau kita ngomong. Karena kalau kita orangnya penakut, ya kita akan di situ-situ aja. Kita nggak punya pikiran out of the box. Nah, padahal untuk punya mental yang kuat itu kita harus berani. Tadi adaptasi kan. Kalian adaptasi, menerima kalau ada kondisi-kondisi teman-teman nggak bisa melakukan itu dan butuh bantuan orang lain. Jadi teman-teman akhirnya bisa membangun nih kekuatan mentalnya. Nah, dan terakhir adalah selalu memberikan energi yang positif. Aku paling senang ketika melihat orang kalau misalnya dia tuh selalu semangat, senyum, ceria gitu kan. Kalau dia pusing nih, kamu pusing. Aduh, nilai UTS gue kok jelek banget ya. Nanti gue pulang domain mama gue nih, gak boleh lagi nih gue ikut OSIS gara-gara nilainya jelek gitu kan. Kalau kamu selalu punya energi yang positif, kamu akan bilang, enggak, saya pasti bisa, saya harus bisa, saya akan tunjukin ke orang tua saya kalau saya bisa ikut organisasi sambil tetap mempertahankan prestasi saya di sekolah. Nah, energi-energi yang kayak seperti itu yang teman-teman perlukan. Jangan sampai membuat ada energi yang negatif masuk ke tubuh teman-teman. Walaupun suatu saat misal ya namanya kita manusia ya pasti ada kalanya kita sedih, kita kecewa, kita kebingungan. Tapi jangan kalian fokus dengan yang namanya kesedihan itu. Tapi kalian harus fokus dengan yang namanya bagaimana caranya biar kalian nggak sedih. Nah, misalnya kamu aduh sedih nilainya jelek ya berarti kamu coba cari hal-hal hobi atau apapun yang bisa membuat kalian jadi semangat lagi. Dengan begitu kalian tanpa sadari kalian jadi bisa lebih kuat, lebih tough gitu kan. Karena ketika kalian sudah bisa membangun itu dari sekarang, nanti ketika kalian di jenjang yang berikutnya SMA misalnya, di SMA udah berat lagi tuh nanti pelajarannya jadi lebih banyak misalkan, materinya lebih susah. Kalian harus masuk yang namanya perguruan tinggi, bersaing dengan banyak orang. Bagaimana caranya? Itu akan mempengaruhi mental kalian kalau kalian tidak belajar beradaptasi, mulai menciptakan energi positif, terus berusaha mengendalikan emosi, nah, itu nanti kayaknya agak sulit gitu kan. Nah, mumpung kalian masih muda, mumpung kalian masih di tahap inilah, kalian bentuk itu, bentuk terus yakinkan kalau kalian tuh selalu bisa gitu kan. Nah, selanjutnya adalah memahami karakter tim. Nah, kalau aku bilang nih, aku sering diskusi sama teman-teman aku. Jadi dia misalkan ada masalah gitu ya sama timnya. Aku bilang kita tuh di organisasi itu kadang-kadang atau kita jadi pemimpin ya, itu kayak dokter loh kadang-kadang. Kita tuh harus bisa tahu mendiagnosa nih sebenarnya si Anggi nih orangnya gimana sih. Kemarin dia seneng, terus hari ini dia marah-marah. Apa dia orangnya bipolar? Ya enggak gitu juga gitu kan. Atau mungkin dia
ada masalah kali ya di keluarganya gitu kan. Coba kalian pahami tim kalian. Mulai dari kalau aku tuh sukanya gini, aku suka mendalami psikologi orang lain. Jadi ketika aku minta tolong ke orang lain, aku nggak serta-merta, tolong dong kerjain, enggak. Aku pendekatannya lebih suka kayak aku memahami dia sukanya apa, hobinya apa. Misalnya sekretaris aku waktu itu sukanya main PS. Ya zaman itu main PS lah ya, main PS. Itu kalau kalau cuma dibilangin, nanti kita rapat kamu bikin ini ya, itu nggak dikerjain kadang. Tapi kalau misalnya nih, aku datengin dia, aku tanya dulu, udah main game yang ini belum? Padahal aku sebenarnya juga nggak tahu-tahu banget sih, cuman ya sekedar tahu aja gitu. Terus dia bilang, ya belum lah, emang main juga Tio? Enggak sih, baru mau coba-coba aja, nggak ngerti juga sih mainnya gimana. Akhirnya nanti dia akan cerita, dia akan menceritakan yang dia suka. Kamu dengerin, teman-teman dengerin. Teman-teman nggak jangan jadiin itu apaan sih nih orang cerita, aku nggak suka ceritanya, nggak boleh. Ketika kita jadi pemimpin itu, kita harus jadi pendengar yang baik. Nah, teman-teman kayak dokter kan kalau pasiennya datang, dok saya pusing, perut saya sakit gitu kan, demam, masa dokternya bilang ya udah itu nggak apa-apa pulang aja, ya enggak kan, pasti kan dia akan dengerin sampai pasiennya mengeluhnya itu selesai. Sama halnya kayak tadi aku dengerin gitu ceritanya, oh dia kayak gini, oh itu, oh iya Tio, lu baca komik Naruto enggak gitu kan, oh iya ikut gini. Ketika nanti aku setelah dia menceritakan itu semua, aku akan kasih tahu, nanti kalau kamu main PS jangan lupa juga bikin materinya ya, nanti saya janjian sama Pak Zainal ngumpulin proposalnya hari Rabu, jadi kamu bikin dulu ya, nanti kalau udah kita rapatin lagi. Akhirnya dia kerjain. Kadang-kadang jadi teman-teman banyak pendekatan-pendekatan human relationship yang teman-teman harus pelajari. Gimana sih caranya tahu kalau orangnya kemudian tuh gimana cara dideketinnya biar bisa ngerjain apa yang kita harapkan. Kalau misalkan ada juga yang misalnya gini, dia udah jadi anggota OSIS tapi dia malas-malasan datang rapat. Nah, nih kadang-kadang ada juga nih kayak gini. Udah rapat 2 kali nggak datang, rapat ketiga kali nggak datang, acaranya udah besok baru mau datang, dia padahal nggak tahu nih masalahnya apa. Teman-teman kalau ada kondisi kayak gitu jangan teman-teman jauhin, jangan teman-teman udahlah keluarin aja dari tim, jangan kayak gitu. Tapi teman-teman sebelum itu mendekati hari H, teman-teman coba dekati dia, tanya dia dari hati ke hati. Misalnya dia senangnya nongkrong gitu ya, nongkrong di warteg mana gitu, warkop deh, nongkrong di warkop gitu. Teman-teman datang ke warkopnya, tanya, nongkrong aja lu gitu kan. Kok nggak datang rapat tadi gitu kan. Iya nih gini, udahlah nggak usah bahas-bahas itu misalkan. Kamu cerita aja, nanti acaranya tanggal segini loh gitu kan. Emang kamu nggak mau ngerjain gitu kan. Atau kamu mau yang lain aja deh, atau kamu mau jadi divisi apa gitu. Ya udah nanti aku coba ngomong deh gitu kan. Atau aku coba rubah deh gitu. Nanti dia juga pasti pelan-pelan akan cerita kok ke teman-teman, dia akan mengumumkakan pendapatnya dia gitu. Jadi ini penting ketika kita bisa paham karakter daripada teman-teman kita satu tim, aku rasa itu akan membantu teman-teman dalam menentukan tugas-tugas atau hal-hal yang bisa diberikan pendelegasian ke teman-teman kalian. Oh ini yang ini dikerjain sama Anita aja deh. Atau kalau urusan ngomong ke Pak Zainal, wah nih si jagonya si Ucok nih gitu. Saya Ucok orangnya santai, gitu. Cocok gitu kan. Nah, cari yang orang-orang kayak gitu. Jangan yang kamu orangnya diem misalkan masa bodohan gitu. Suruh ngomong ke Pak Zainal. Nanti dia bilang, Pak, saya disuruh sama Indra katanya mau bikin acara, boleh nggak Pak? Ini anak kenapa sih ngomongnya kok gini gitu kan, nggak ngerti kita juga. Tapi kalau kamu suruh orang yang minta tolong ke teman-teman yang orang yang atraktif, orang yang kalau ngomong ke orang lain tuh asik gitu kan, lebih mudah dimengerti. Nah itu kan akan membantu teman-teman juga gitu loh. Nah selanjutnya, nah, ini dia tips. Ini sih tips dari aku ya. Aku mencoba ini selama ya dari aku belajar lah gimana caranya aku pelan-pelan apa yang harus aku rubah kalau aku
memimpin suatu organisasi gitu kan. Pertama, ini apa ini ya? Build your confidence. Nah ya, ini dia. Percaya diri. Ini poin paling penting. Aku dari kecil selalu diajarin sama mama aku buat aku percaya diri. Apapun yang aku lakukan, aku harus percaya diri. Aku harus pede gitu. Mau salah, mau bener ya ngomong aja dulu. Nanti kalau salah ya berarti kamu harus perbaiki itu gitu kan. Tapi kalau misalnya itu bagus kan nggak ada salahnya buat kamu gitu kan. Nah, percaya diri ini kadang-kadang ada masalahnya. Masalahnya adalah kamu udah pede nih, pede gitu. Dipanggil tiba-tiba sama guru BK, ditanya-tanya, kenapa ruang OSIS itu kok berisik banget sih? Gini, kamu nggak bisa ngasih tahu teman-teman kamu, ya jangan berisik gitu kan. Kalau misalkan rapat itu, ya udah jangan sampai malam-malam gitu. Kenapa sih pokoknya kamu diintervensi sama guru sampai akhirnya kamu bingung dan terdiam, nggak tahu mesti jawab apa. Nah, jangan membuat kondisi yang kamu tidak tahu itu membuat kamu jadi lemah. Lemah itu dalam artian ya udahlah, kamu jadi nggak percaya diri. Berarti aku gagal nih jadi pemimpin gitu kan. Oh, aku dikritik sama Pak Guru katanya aku kurang ini, aku kurang itu. Nah, itu bukan berarti hal-hal yang kamu tidak bisa atau kamu tidak tahu itu membuat kamu jadi lemah. Jadi kamu nggak bisa jadi pemimpin, enggak. Tapi dari hal-hal yang tidak kamu ketahui itulah coba kamu resapi dan kamu renungkan apa yang harus diperbaiki. Nah, kalau kamunya tidak percaya diri, bagaimana orang lain mau percaya sama kamu? Nah, itu kan poinnya. Ketika kamu percaya diri, pasti orang lain akan percaya gitu. Oh, dia benar juga nih kalau ngomong. Gitu. Walaupun mungkin kamu juga menjelaskannya kurang yakin gitu. Bukan kurang yakin. Misalkan kamu rapat OSIS ya, rapat OSIS. Bilang bulan Februari kita mau bikin acara lomba. Gitu. Terus kamu ditanya sama tim kamu, Tiwi mau bikin gini, ini kan nggak ada di proker, di rencana kerja nggak ada. Kok kamu tiba-tiba mau bikin ini sih gitu kan? Kamu yakin nih bisa bikin kayak gini? Terus kamu kasih pertimbangan. Iya, soalnya kalau kita bikin di dekat-dekat bulan Maret, nanti dekat-dekat bulan ujian. Kalau dekat-dekat ujian, kayaknya agak susah deh nanti bikin kegiatannya. Nah, itu kan berarti kan kamu melakukan satu perubahan dari rencana kerja kamu. Karena kamu melihat ada kondisi-kondisi kayak pandemi inilah. Kondisi-kondisi yang tidak bisa dielakkan lah gitu kan. Nah, kamu ngomong ke Pak Zainal gitu misalnya, Pak Zainal kayaknya kita mau majuin acara kita deh gitu. Kenapa gitu? Soalnya kalau di dekat-dekat bulan ini nggak bisa Pak. Tapi kamu siap ngerjain ini. Kamu udah prepare ini. Terus kamu pas ngomong itu, kamu yakinkan dulu bilang, oh iya Pak, saya bisa, saya dan teman-teman saya mampu. Walaupun kamu juga sebenarnya kan persiapannya kan masih belum kan, belum disiapin ini, belum disiapin itu gitu kan. Tapi kan seenggaknya kalian udah punya konsep. Makanya tadi ketika kamu jadi pemimpin kamu harus planning, kamu udah punya plan gitu kan. Nah, plan itu kamu sampaikan dulu ke Pak Zainal. Nah, Pak gimana Pak? Nanti kalau misalkan ternyata dia bilang, oh yaudah nggak bisa gitu kan. Kamu sih gini, ya itu jangan membuat kamu jadi drop, jangan bikin kamu jadi down, ya nggak bisa bikin acara ya udahlah gitu. Nah jangan kayak gitu, tapi tunjukin kalau memang kalian itu dengan planning rapat-rapat kalian itu membuahkan ide-ide yang bapak dan ibu guru itu bisa mengandalkan kalian. Gitu. Bapak ibu guru itu bisa percaya sama kalian, oh kalian ini bisa loh bikin kegiatan seperti ini, oh mereka ini bisa dipercaya untuk mengerjakan pekerjaan ini misalnya. Nah, kemudian ini dia. Increase your knowledge. Nah, tadi aku bilang pertama setiap orang itu adalah pemimpin buat dirinya sendiri dan pemimpin itu muncul dari adanya keteladanan. Nah, teladan dalam intelektual dan budi pekerti.
Berarti ada namanya knowledge, ada namanya pengetahuan. Teman-teman di sini harus terus meningkatkan pengetahuan teman-teman, baik itu pengetahuan formil di sekolah ya, belajar gitu. Tapi soft skill teman-teman juga harus ditingkatkan gitu. Kenapa? Semakin teman-teman punya banyak pengetahuan, teman-teman akan lebih percaya diri. Teman-teman akan jadi lebih energinya itu jadi semakin kuat. Kalian jadi lebih yakin, oh iya nih, aku kemarin baca-baca ternyata kalau kita bikin lomba-lomba itu bagusnya bikinnya antar sekolah misalkan gitu kan. Jangan cuma antar kelas doang, kelas meeting gitu misalkan. Kalian bikin porseni ya antar sekolah gitu. Dengan begitu kita bisa begini gitu. Nah, itu kan kalian jadi banyak wawasan, banyak pengetahuan, banyak sharing dengan orang lain membuat teman-teman jadi lebih pede gitu, lebih yakin gitu. Nah, dengan adanya hal-hal kayak gitu, akhirnya teman-teman jadi punya ide-ide kreatif. Kan hari ini temanya adalah membentuk pemimpin yang mandiri, disiplin, kreatif, ya kan, di tengah kondisi pandemi. Nah, kalian jadi punya ide, oh ternyata bagusnya di kondisi pandemi ini kita tetap aktif loh. Coba deh kita bikin Zoom meeting, sharing tentang ini, sharing tentang bagaimana melakukan apa tentang pengetahuan-pengetahuan lah, biasanya sih ada yang tentang networking, ya dia sharing-sharing aja gitu kan. Lumayan teman-teman, atau misalkan teman-teman bikin Zoom antar OSIS sekolah. Dulu aku tuh kalau nggak salah pernah ke SMP 75. Jadi aku sama teman-teman OSIS itu kita ke 75, SMP 75. Sharing di sana. Kalian punya acara apa sih ya? Agenda kalian apa? Nah, coba di tengah pandemi kayak gini kan kita nggak bisa ke sana. Kan kita nggak bisa ketemu orang banyak ya. Kalian bikin Zoom meeting sama teman-teman antar sekolah tadi gitu kan. Jadi teman-teman bisa punya wawasan baru, kira-kira apa sih kegiatan-kegiatan yang menarik yang bisa dilakukan gitu kan, di mana teman-teman tetap bisa mendapat pengetahuan lebih gitu kan. Nah, selanjutnya look for a mentor who are open for discussion. Nah, ini penting. Aku juga gitu. Aku cari orang yang aku bisa ajak sharing. Orang itu aku ajak diskusi. Kalau dulu tuh OSIS, ya aku sering diskusi sama kakak OSIS yang sebelumnya gitu kan. Ada tuh dulu namanya Kak Fajar gitu misalkan. Aku sering tuh tanya-tanya Kak Fajar nih gimana gitu, Kak Cut nih gimana. Aku bingung gitu. Kalau misalkan ternyata Kak Fajar nggak punya solusi, aku cari lagi orang yang dia aktif organisasi dan kira-kira pengalamannya jauh lebih banyak dari aku. Ketika kita jadi pemimpin, kita jangan merasa kita itu udah hebat. Kita jangan merasa kita itu sudah banyak tahu. Enggak, teman-teman. Kita bahkan nggak tahu apa-apa. Kita nggak bisa tahu ke depan itu ada masalah apa. Makanya kita harus banyak sharing. Kita harus banyak bertanya. Malah ketika kamu jadi pemimpin, kamu harus menumbuhkan rasa ingin tahu kamu. Nah, rasa ingin tahu kamu itulah yang membuat kamu jadi banyak pengetahuan, ada increase your knowledge, terus kamu jadi bisa punya banyak solusi-solusi permasalahan, kamu bisa tahu, oh ternyata kalau misalnya ada teman yang malas datang rapat, solusinya mungkin pakai kayak gini deh caranya, soalnya kakak itu dulu waktu tahun ini, OSISnya juga sering kayak begitu, sering anak-anaknya sering malas datang, nah caranya dia rapatnya nggak di sekolah, misalnya rapatnya di kantin, rapatnya bukan di ruangan OSIS, rapatnya di kantin, gitu. Jadi mereka mau diskusi, kayak gitu. Jadi kalian harus coba cari orang yang bisa kalian ajak diskusi, yang kalian anggap itu enak buat kalian sharing. Lalu learn how to solve problem. Nah, ini yang kayak tadi udah kita bahas ya sebelumnya. Kalian harus bisa mengambil keputusan, tahu bagaimana caranya menyelesaikan masalah, manajemen masalah, manajemen waktu, manajemen emosional kalian. Nah, itu semua teman-teman harus memahami inti masalahnya apa. Coba mengambil semua permasalahan itu dari sisi atau perspektif yang lain. Jangan hanya menjadikan perspektif teman-teman aja yang benar. Coba kita tempatkan diri kita jadi orang lain. Coba kayak misalnya
kamu rapat OSIS mau bikin acara porseni, kamu harus ketemu Pak Kepala Sekolah nih. Coba ketika kamu sebelum ketemu kepala sekolah, kamu tempatkan diri kamu jadi kepala sekolah. Kira-kira nih, kalau kamu jadi kepala sekolah, kamu datang, apa yang Bapak Kepala Sekolah tanya ke kamu? Misalkan satu, kenapa mau bikin acara ini? Nah itu, maka kita belajar tuh bahasa kan 5W1H. 5W1H ya benar. Apa, kenapa, di mana, kapan, gitu kan? Mengapa, lalu bagaimana? Nah itu, konstruksi 5W1H itu teman-teman selalu tanamkan. Biar teman-teman bisa mengidentifikasi solusi apa yang akan ada. Coba tempatkan teman-teman jadi orang yang akan teman-teman temui. Kira-kira dia akan bertanya apa ya ke saya. Nah itu, jangan teman-teman ngerasa, ya udah besok ke Pak Sekolah. Ya udah modal PD aja, nggak bisa juga. Nggak bisa cuma modal PD doang. Gitu. Tapi teman-teman juga harus belajar untuk tadi mempersiapkan diri gitu kan. Lalu selanjutnya adalah improve your communication skill. Nah, ini penting ini. Ketika kita berorganisasi itu kan bukan cuma kamu sendiri, bukan satu arah. Bukan kamu memberikan arahan, bukan kamu cuma memberikan perintah. Tetapi kamu akan mendapatkan namanya give and sharing. Kamu memberi, kamu juga menerima. Nah, makanya komunikasi itu penting. Komunikasi itu bukan cuma masalah kamu ngomong, bukan. Tapi komunikasi itu tentang bagaimana kamu mendengar orang lain. Komunikasi itu juga bagaimana kamu mengilustrasikan kondisi yang ada. Sehingga kamu bisa mengevaluasi semua permasalahan yang ada. Nah, ketika kamu bisa berbicara dengan baik, gitu kan, menjadi pendengar yang baik, mengilustrasikan suatu masalah dengan sebuah cerita yang membuat orang lain jadi lebih mengerti, menyampaikan sesuatu dengan lebih sederhana. Aku yakin teman-teman pasti bisa memutuskan sesuatu dengan tegas gitu kan, dengan tepat lah gitu. Kenapa? Kadang ada masalah pemimpin itu ada biasa gini, dia tuh nggak mau dikasih tahu orangnya, ngeyel misalnya. Nah itu hindari hal-hal yang seperti itu. Kalau memang ternyata ada misalnya divisi teman-teman yang mengeluh, coba kalian terima dia gitu kan. Kalian buka sesi konsultasi, kayak kita konsultasi gitu, dengerin, apa sih masalahnya, kenapa, dia begini gitu. Atau misalnya dia cuma mau cerita soal adiknya, adik gue di rumah begini-gini, ya dengerin aja. Ya memang kalian di situ namanya organisasi, kalian di situ bukan masalah atasan dan bawahan, bukan masalah kamu ketua dia anak buah, bukan. Kamu itu keluarga, ini sekolah, kamu punya rumah dari rumah bapak dan ibu, terus kamu ke sekolah, di sekolah ada bapak dan ibu dan teman-teman. Lebih kecil lagi, kamu punya organisasi namanya OSIS. Nah itu juga keluarga kamu gitu kan. Nah makanya kamu patut mendengarkan, kamu jadi orang yang bisa menerima masukan, mendengar permasalahan, sehingga kamu bisa membentuk. Nah ini akan membentuk kecerdasan emosional kamu. Jadi pelan-pelan kamu bisa memahami karakter orang lain, kamu bisa membaca, dia orangnya kayak gini loh, dia maunya tuh dia dibaik-baikin, atau maunya dia tuh diajakin makan sambil kerja, dia maunya jangan rapat kalau misalkan sampai tengah malam. Ya berarti kamu harus bikin tuh, jadi pemimpin itu harus punya strategi gimana bisa memenuhi semua kebutuhan itu. Dan komunikasi ini nantinya akan membantu kalian membentuk network. Network itu kemana-mana. Ya tadi, kalian kan udah di organisasi OSIS nih, di 48 gitu kan. Kalian harus mampu berani membuat komunikasi ke sekolah lain gitu kan. Misalnya ke 161, ke 19, ke 11, apa sih yang dilakukan sama anak 19? Apa sih program-program dia gitu kan. Sharing. Jangan pernah merasa, teman-teman harus satu paham. Sekolah dimanapun itu sama aja. Mau itu di timur, mau di barat, itu semua sama. Permasalahannya adalah kamu mau belajar atau enggak.
kamu yakin atau tidak gitu kan. Kamu pede-pede aja sharing sama teman-teman di sana gitu. Kadang ada tuh yang malu-malu, aku nggak mau nanya sama sana, nanti mereka kan nggak tahu di 48 tuh kayak gimana. Ya jangan gitu ya, emang tujuannya karena nggak tahu ya kalian jadi sharing sama mereka gitu kan. Kalian nanti akan mempunyai network. Terus kalian akan belajar namanya negosiasi. Nah, dari komunikasi yang baik, kalian akan pelan-pelan tuh paham. Oh, ternyata caranya bernegosiasi tuh gini loh. Jadi pemimpin itu harus bisa menjadi negosiator yang baik. Kenapa? Karena dia harus jadi deal maker. Dia harus menentukan pengambil keputusan yang baik itu gimana. Jadi kamu harus jadi negosiator. Kamu ketika ngomong ke Pak Zainal harus tahu nih, wah, strategi aku kayak gini. Biar dia bisa yakin sama aku. Setelah kamu nanti punya kemampuan negosiator, kamu juga harus bisa jadi mediator biasanya. Penengah antar masalah di tim, misalnya ada masalah antar tim, atau ada masalah misalkan kamu dilarang bikin kegiatan X sama bapak dan ibu guru, ya kamu jangan jadi ketua OSIS itu jangan jadi malah bertentangan sama sekolah, enggak. Jadi kamu tuh harus jadi penengah antara sekolah, kamu dan teman-teman kamu. Kadang kan ada tuh, misalkan mau bikin pensi, maunya adanya acara dance yang beginilah, begitulah. Tapi sekolah nggak mau misalnya. Sekolah maunya yang biasa aja lah gitu kan. Yang udahlah yang normal, yang biasa-biasa aja lah gitu. Tapi kamu maunya macam-macam nih. Ya, kamu sebagai pemimpin ya harus bisa memediator itu. Kamu harus menjelaskan teman-temanmu, kita tuh sebenarnya kalau bikin kayak gini tuh resikonya ini. Nah, kamu juga harus menjelaskan ke sekolah, kenapa kamu mau seperti ini gitu. Jadi jangan cuma ya udah sampein udah selesai gitu ya. Jangan. Kemudian care about the environment. Care, peduli sama lingkungan. Nah, kamu bisa jadi pemimpin yang baik itu ketika kamu peduli sama orang-orang di sekitar kamu. Kamu sayang. Kan kalau kamu sayang, kamu akan melakukan apapun dong. Jangan misalkan kayak orang pacaran gitu. Jangan kalau pacaran kan, gue suka nih sama dia gitu kan. Kamu akan ngelakuin apa aja deh. Yaudah deh, sini deh, aku mau jalan. Nah, sama halnya itu. Ketika kamu sayang sama lingkungan kamu cinta nih sama 48 gitu. Aku sayang banget sama sekolahku dan aku pengen sekolahku tuh bagus. Aku pengen sekolahku tuh jadi sekolah paling favorit. Nah, kamu pikirin gitu. Kamu akan muncul tuh nanti ide-ide kreatif. Ini bikin ini. Coba deh bikin pelatihan tentang kebahasaan misalkan atau pelatihan tentang IT gitu yang bisa meningkat. Misalnya teman-teman yang suka IT jadi belajar IT gitu kan. Itu kan jadi teman-teman secara tidak langsung membantu teman-teman yang lainnya meningkatkan pengetahuannya dan hasilnya membuat sekolah jadi semakin baik, ya kan? Nah, mohon maaf Kak Pratiwi, Ibu, waktunya. Oh, udah habis ya, Bu? Enggak, belum. Tinggal 4 menit lagi. Mungkin iya. ada yang mau tanya jawab dengan Kakak. Oh ya, siap. Terakhir nih, Bu, terakhir. Pas nih, Bu, pas. Nah, jadi ada 3 hal yang penting. Pertama, setiap orang memiliki jiwa kepemimpinan dalam dirinya. Jadilah kamu pemimpin yang layak dipercaya. Percaya itu soalnya nggak gampang buat bisa percaya sama orang lain. Jadi ketika orang udah percaya sama kamu, manfaatkan itu dengan baik. Tunjukkan kalau kamu bisa diandalkan. Yang kedua, semangat. Semangat ini untuk meningkatkan pengetahuan kamu dan keterampilan kamu, soft skill kamu. Jangan merasa sudah puas gitu. Selalu tunjukkan kalau kamu bisa dan bisa. Lalu yang terakhir, saling mendukung. Nah, mendukung antar anggota organisasi. Karena ini dia penting. Karena keberhasilan organisasi itu keberhasilan bersama. Bukan karena keberhasilan, dia ketua OSIS-nya. Jadi karena ketua OSIS-nya dia jadi bagus. Oh, ini karena ketua project officer-nya si ini. Jadi dia PO-nya jadi bagus gitu. Enggak. Semua itu dilakukan karena bersama-sama. Jadi kalau satu bagus, semua bagus. Ketika satu kurang baik, maka ada yang nggak baik. Makanya kalau ada masalah, diselesaikan sama-sama. Nah, terakhir, semua, everything start from you. Nah, ini yang selalu aku bilang ke teman-teman siapapun itu, baik teman-teman di sini ataupun di mana itu ya. Aku bilang, semua baik lagi ke kamu. Kalau kamunya tidak berani melangkah, ya berarti kamu sudah menyia-nyiakan
waktu kamu menyia-nyiakan hidup kamu. Kita kan hidup cuma sebentar nih di dunia ini. Jadi maksimalkanlah semuanya. Maksimalkan kesempatan yang diberikan. Everything start from you. Oke. Terima kasih. Itu tadi materinya. Ya, semoga teman-teman pasti udah sering dengar juga. Tapi ya balik lagi, kita tetap harus terus mengasah, terus diingat-ingat biar kita jadi lebih baik. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh. Silakan kepada kalian semua, ya peserta LDKPD yang mau bertanya. Ini kesempatan baik sekali untuk kalian. Oh ya, nih sudah ada yang angkat tangan nih. Kailin ya, silakan Kailin mau bertanya. Pak Jenal mohon mungkin langsung aja. Kailin sudah angkat tangan untuk mau bertanya kepada Pratiwi. Ya, pengalaman yang sangat menarik sekali. Ya. Silahkan. Oke. Bentar ya Kailin. Bisa Mas Eko minta dibantu di unmute. Kailin Theodora. Tolong Mas Eko. Mana Kailin? Kailinnya masih. Oke, silakan kalau yang mau tanya raise hand atau boleh lambaikan tangan. Ini masih di Kailinnya masih di mute ya, masih di mute ya? Masih di mute nih, Oke, Pak. sebentar. Kailin, mana namanya? Kailin Theodora. Mas Iko bisa dibantu host. Kailin. Oh, yang Pratiwi. Benar mana Kailin? Kok disetting? Ekonya mana ya? Oke, sambil tunggu. Yang lain silakan kalau mau bertanya. Namanya siapa Pak, Bu? Kailin. Namanya raise hand. Raise hand Coba. Nah itu dari kasih tanda Mas Eko. Oke, untuk memudahkan di raise hand ya, jadi biar mudah di unmute-nya. Sudah Pak. Oke, silakan. Silakan Kailin. Kailin mau tanya? Oh, belum bisa, belum ini masih unmute ya. Sebentar. Nah, udah Pak. Oke. Ya, silakan Kailin. Jadi Kak, aku mau nanya, misalkan kita di OSIS, itu misalkan kita ada 2 orang nih. Aku sama temen aku, terus misalkan kita kayak nggak nyaman gitu satu sama lain, kayak nggak nyambung omongan dan segala macem, dan pikirannya bertentangan banget, itu gimana ya Kak? Dan sama-sama misalkan mau kayak pokoknya pendapat gue, terus yang satu lagi pendapat aku gitu-gitu loh. Susah diajak kerja sama juga dan segala macem. Oke. Ada lagi? Udah. Oke, masih ditampung lagi? Tampung dulu ya. Sebenarnya banyak sih Kak, tapi satu itu aja deh. Ya nanti kita bisa sharing-sharing lagi nanti. Oke, ada yang lagi? Ada yang lain? Ditampung dulu ya. 2 pertanyaan. Ya, oke. Rehan. Oke, Rehan mau tanya. Silakan Rehan. Enggak. Oh, tadi tangannya soalnya angkatnya juga. Vini silakan Vini. Nama dan kelas. Sebutin nama dan kelasnya ya. Nah, jangan lupa. Kak, perkenalkan nama aku Vini Audila Vinia dari kelas 82. Di sini saya mau bertanya kalau misalnya ketegasan itu memangnya harus galak gitu ya, Kak? Oke, nanti. Oke, ada lagi? Ini. Oke. Silakan. Kak Pratiwi mau berapa pertanyaan ini? Oh ya, ini ada Talita. Satu lagi Talita, kasih tanda Talita. Mana Talita? Raise hand. Talita Haurani. Ada Talita? Talita. Ada Talita. Raise hand biar mudah unmute-nya. Raise hand ya, kasih tanda deh. Raise hand-nya, ikonnya. Oke, kalau Talita belum siap, ini ada Nabila ya. Nabila Rahma ya. Oke, coba Nabila Rahma dulu. Nabila Rahma, silakan. Kelas berapa? Nama saya Nabila Rahma Zahira dari kelas 81. Di sini saya mau bertanya Kak, misalkan ada salah satu event-event gitu di sekolah, misalkan OSIS tuh nyelenggarain misalkan lomba olahraga gitu. Nah, terus itu kan diikutin dari kelas 7, 8, 9. Nah, kalau misalkan
kelas 9 kan kadang-kadang, kalau untuk yang lainnya kan kadang merasa kayak paling atas atau gimana gitu. Kadang kalau misalkan dia pikiran kita nggak seiras sama mereka, kadang-kadang mereka tuh kayak menganggap kita kayak salah gitu di mata mereka, dan banyak-banyak komentar-komentar yang kurang mengenakan gitu. Jadi gimana pendapatnya gitu Kak. Jadi kitanya juga gimana nyampein ke mereka. Kadang yang tahun kemarin juga ada masalah kayak gitu. Siap. Oke. Oke, 3 ya. Mau langsung dijawab Kak Pratiwi? Oh, boleh, Bu. Bu, mohon maaf Bu, tadi yang pertama tadi siapa namanya? Kailin atau Selin ya, panggilannya Kailin. Kelas 85. Oh ya, Selin ya berarti ya. Oke, Selin ya. OSIS nih, ada A dan B. A dan B nggak nyambung kalau ngomong, suka bertentangan. Dan juga selalu pengen didengerin. Berarti di sini teman-teman perlu meningkatkan yang namanya pengendalian emosi. Kenapa? Ketika kita berorganisasi itu, kita itu bukan hanya selalu mau didengar, atau kita selalu menjadi orang yang benar. Kadang ada hal-hal yang kita merasa kita benar, tapi itu nggak benar, yang kayak tadi aku bilang. Jangan sampai teman-teman itu terkungkung sama pikiran, oh aku benar, jadi aku yang harus kamu dengerin, dan kamu dengerin aku. Dan dia nggak mau ngalah juga misalnya pendapatnya dia. Nah, kadang kalau hal ini terjadi, berarti kalian butuh orang ketiga. Kenapa? Karena kalian berdua tidak mau ada yang mengalah. Satu ya, kalian butuh orang ketiga. Kalau aku ya biasa gitu. Kadang aku akan cari orang ketiga yang kira-kira si A mendengarkan omongan si orang ketiga ini, dan B juga mendengarkan omongan si orang ketiga ini. Nah, orang ketiga ini harus mampu. Nah, anggaplah orang ketiga ini ketua OSIS-nya. Ketua OSIS-nya harus mampu mencoba memberikan pengarahan, menjelaskan plus minus. Karena setiap pendapat itu kan pastinya ada plus minusnya. Nggak selalu loh pendapatnya si A itu benar, dan nggak selalu pendapat si B itu benar. Sehingga si orang ketiga ini tugasnya sebenarnya bukan ngasih tahu kamu salah, kamu benar, enggak. Dia cuma perlu menerangkan. Ternyata omongan si B ini kurangnya ini loh, benarnya ini. Coba deh kamu pikirin. Terus nanti dia juga ngomong ke si A, ini loh omongannya si B itu plusnya ini, kurangnya ini gitu kan. Coba deh kamu pikirin. Ketika kamu udah disampaikan itu, kamu harus belajar bahwasannya kita itu harus bisa menerima pendapat orang lain. Dan ketika kita kan berorganisasi itu bukannya harus didengerin ya, kayak tadi aku bilang, tapi bermusyawarah, kalian bersama-sama. Jadi kalau ada pendapat kamu yang tidak diterima, ya kamu harus legowo, kamu harus menerima. Nah, kalau misalkan kamu masih merasa juga pendapat kamu benar, coba kamu pikirkan alasan lain yang sekiranya bisa kamu meyakinkan teman-temanmu. Kenapa teman-temanmu perlu yakin sama omongan kamu. Kalau memang ternyata kamu tidak punya stand yang kuat, sama stand yang kuat. Terus kedua, kamu tidak bisa meyakinkan temanmu, ya memang berarti kita kan hidup itu take and give. Kamu ada yang memberikan, ada yang menerima. Nah, kamu jangan jadi kita tidak boleh memaksakan sesuatu. Satu, kedua, teman-teman harus mengendalikan emosi teman-teman. Kalau misalkan ada perdebatan yang demikian, coba dipahami. Coba teman-teman belajar untuk merenungkan masalah. Mengidentifikasi masalah itu. Ketika teman-teman bisa merenungkan itu kan teman-teman bisa lihat plus minusnya. Dan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mengakui kalau ada orang yang lebih baik dari dia. Misalkan nih, oh berarti memang pendapat orang itu lebih baik. Enggak serta-merta kamu jadi pemimpin atau kamu jadi orang anggota OSIS kamu selalu benar, enggak. Jadi kamu saran aku ya tadi kamu coba mengendalikan emosi. Kedua, pikirin plus minusnya, coba cari orang ketiga biar kamu nggak bertengkar, karena kalau kamu terus berdua tiba-tiba bertengkar, yang ada nanti OSISnya jadi nggak jalan gitu kan. Nah, keempat, ya tadi berarti memang ketika salah satu di antara kalian bisa punya stand yang kuat dan juga plus minus yang lebih masuk akal, kalian harus menerima itu.
Kalian harus menerima masukan, kalian harus mau menerima situasi yang ada. Karena pemimpin yang baik itu pemimpin yang mampu beradaptasi, pemimpin yang menerima kondisi kalau itu memang mungkin bukan jawabannya gitu. Dan itu mungkin kadang-kadang aku juga kayak gitu kok dulu. Misalkan aku OSIS, kalau aku sih dulu OSIS punya agenda, terus MPK kan kalian ngasih saran ya, Pak ini nggak sesuai dengan proker kamu nih gitu misalkan. Aku selalu bertentangan tuh sama MPK aku dulu. Tapi ya kalau memang temenku itu bisa ngasih alasan yang masuk akal dan ternyata aku pikir itu benar, ya kenapa aku harus memaksakan pendapat aku gitu kan. Nah, jadi makanya kan kalian di OSIS itu semuanya diomongin sama-sama. Kalian lihat deh sama-sama, diukur sama-sama. Kalau memang ternyata nanti menemukan plus minusnya yang jauh lebih baik yang mana, monggo. Monggo kita belajar untuk mengendalikan emosi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Vini. Wah, ini nih, ketegasan harus galak nggak? Nah, Vin, dulu tuh orang-orang suka bilang kalau TV itu galak gitu katanya. Kayak aku tuh ngomong tuh udah kayak orang marah-marah, padahal sebenarnya aku nggak marah-marah gitu kan. Sebenarnya menurut aku ya, ketegasan itu bukan masalah kamu galak atau kamu marah, bukan. Ketegasan itu akan muncul ketika kamu berani mengucapkan ya udah kita pilih A daripada B. Ya udah kita melakukan A daripada B karena ini. Kenapa aku bilang itu ketegasan? Karena ketika kamu jadi pemimpin, ada hal-hal yang kadang kamu tidak bisa kamu tidak bisa menyampaikan itu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan harapan teman-teman. Gitu kan? Karena kalau aku kasih tahu ini jawabannya, pasti teman-teman yang lain nggak mau lagi deh bantuin aku bikin proker ini. Tapi memang ketegasan itu tadi itu. Kamu berani menyampaikan itu. Kamu berani dengan terang dan jelas mengungkapkan teman-teman dengan berat hati. Aku bilang kita nggak bisa bikin poster tahun ini. Kenapa? Pertama, kondisinya sekarang kelas 3, kelas 2 harus maksimal untuk belajar, misalnya karena sekolah targetnya apa gitu misalnya. Atau kedua sekolah punya target kegiatan apa gitu misalnya. Pasti kan pada marah tuh, karena pada suka kan bikin porseni, class meeting gitu kan, acara kayak gitu seneng tuh biasanya. Nah, kamu harus berani ngomong itu dengan tegas ke teman-temanmu dengan alasannya apa gitu. Jadi bukan karena tegas itu kaitannya sama galak dan marah sih menurut aku. Nggak harus selalu galak sih. Ada orang yang bukan karismatik, itu karismatik itu kan bawaannya. Ada orang yang dia itu tenang banget ngomong. Tapi kalau dia ngomong kita dengerin, gitu kan. Kita langsung ya udah itu bentuk ketegasannya karena dia yakin sama jawaban dia seperti ini. Gitu. Nah, jadi aku harap teman-teman jangan menjadikan galak atau marah itu sebagai cara agar teman-teman yang lain menuruti teman-teman atau mengikuti arahan teman-teman. Ya seperti itu ya. Lalu yang ketiga, Nadila ya. Nah, ini sebenarnya dilema setiap tahun, Nadila. Saya pun juga kayak gitu. Ketika kamu bikin kegiatan, pasti kakak kelas akan seperti itu, gitu kan. Permasalahannya akan sama. Kembali lagi, mental. Nah, mental kamu seperti apa? Ketika kamu misalnya nih bikin kegiatan, terus kakak kelas bilang, ngapain sih kelas meetingnya lombanya kayak gini? Satu. Kedua, udah yang ikut aja. Kita mau di atas aja menonton gitu. Kadang nggak mau turun gitu kan, atau nggak mau aktif ikut gitu. Nah, di sini kalau kamu pertama kamu harus punya mental yang kuat. Mental yang kuat adalah dengan kondisi kakak kelas yang mengintervensi kamu seperti itu, tidak membuat kamu jadi ya udah deh aku takut gitu. Aku nggak mau deh ngomong lagi sama kakak kelas. Jangan. Kalau dulu aku sih, kalau aku udah ditegur gitu sama teman-temannya kakak kelasku gitu kan, ya bukan berarti aku jadi nggak ngomong sama mereka. Ya besok aku datang lagi ngomong sama mereka, Kak, nggak mau turun aja Kak, nggak mau ini aja gitu kan. Kalau misalkan ternyata dia tetap kekeh, agendamu tuh nggak bagus, Tiwi, kelas meetingnya acaranya kayak gini. Nah,
saran aku yang kedua adalah selain mental yang kuat, coba kamu kasih kesempatan kakak kelas kamu itu ya, yang menyampaikan masukan-masukan tadi itu, kasih sesi buat dia, kasih sesi dia untuk ngomong di di rapat kamu, biar dia itu merasa didengarkan, karena kadang orang itu kan menyampaikan masukan itu pengen didengerin gitu loh. Kamu coba dengerin dulu deh sama-sama, dengerin rame-rame gitu, jangan kamu sendirian gitu, rapat sama tim inti, ketua, bendahara, sekretaris, wakil, ya kan. Coba tanya, kalian meeting sama-sama, dengerin kakak kelas ini ngomongnya apa. Nah, nanti di pas kalian meeting itu, kalian coba sampaikan. Nah, di sini yang ketiga, kalian harus berani take a risk action, kan. Ya kalau memang ternyata kamu udah diskusi dengan sekolah, Pak Zainal gitu, atau pembina atau apapun itu, dan hasilnya memang agendanya harus demikian, kamu sampaikan ke kakak kelasmu, Kak, saya tuh bukannya nggak mau dengerin kakak, atau saya tuh bukannya bilang kakak salah, tapi kita udah coba ngomong dan ternyata memang hasilnya seperti ini. Terus dia nanti bilang, gimana sih kamu kayak gini aja kamu nggak bisa. Terus kamu bilang, ya Kak, itu udah usaha terbaik kita, tapi memang kamu pastikan itu memang udah usaha terbaik kamu. Kenapa? Karena ya pasti namanya perbedaan pendapat, namanya masukan itu pasti akan terus ada gitu kan, pasti akan ada, pasti ada. Jadi aku bilang sama kalian, ada hal yang mengenakan dan tidak mengenakan. Dan hal yang tidak mengenakan itulah yang harus kalian terima dengan mental yang kuat. Kalian ya jangan jadi membuat kalian jadi down gitu kan. Dengan kalian mengendalikan emosi kalian, berani mengambil resiko. Kayak gitu sih, Nadila. Memang itu akan terus terjadi. Memang ya solusinya tadi, kalian harus berani ngomong. Kalau memang dia tetap seperti itu ya kasih tahu, ya itu udah usaha terbaik. Aku rasa kakak kelas akan ngerti sih, walaupun dia juga tetap seperti itu, ya nanti dia juga akan paham lah. Oke, next. Ya, cukup ya pertanyaannya. Baik, Kakak Pratiwi, mohon maaf, ini sebetulnya menarik sekali materinya langsung dari pengalaman pribadi kakak sebagai ketua OSIS, sangat bermanfaat sekali. Namun demikian, karena dibatasi oleh waktu, karena waktunya harus sudah ke materi berikutnya. Sayang sekali untuk ada di kelas yang masih pengen bertanya. Mungkin saya yakin masih pengen banyak bertanya. Tapi mungkin insya Allah ya Kak ya, mungkin di waktu yang akan datang, jika kita ada kegiatan boleh ya Kak ya? Boleh. Di waktu-waktu kakak, bolehlah kita untuk meminta bantuan berbagi pengalaman ilmu. Boleh. SMP Negeri 48 ini. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan kakak menyediakan waktunya dan juga sumbangsi. Semoga apa yang disampaikan akan bermanfaat sekali bagi putra dan putri siswa-siswi SMP Negeri 48 Jakarta. Semoga saya juga berharap adalah beberapa anak yang akan mengikuti jejak kakak Pratiwi, bisa diterima di UI dan di perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Amin. Yang terbaik. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat adik-adik saya, dan juga saya ucapkan selamat untuk kakak Pratiwi dan sukses di karirnya. Semoga nanti saya bisa melihat kakak Pratiwi itu tidak hanya di layar sekarang di sini di Zoom meeting, mungkin ada nanti jadi somebody lah di Indonesia. Itu doa kami untuk kakak ya. Terima kasih sekali lagi Kak atas ilmu dan sharingnya hari ini. Maka kami juga mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan kami ucapkan selamat untuk kakak untuk melanjutkan kegiatannya. Ya, oke. Saja. Terima kasih Bu, Pak. Ya. Waktu SMP juara storytelling. Kalau bercerita dengan bahasa cakep banget. Saya masih merekam itu waktu Pratiwi cerita tentang apa tuh ya, yang tentang harimau atau apa ya? Oh iya. Mau dong Pak, mau Pak. Ya, ada tuh rekamannya Pratiwi ya. Boleh. Terima kasih. Cantik orangnya, cerdas, kemampuannya banyak ya Pak Jenal ya. Iya. Suara ya Kak ya. Baik Ibu ya. Terima kasih atas partisipasinya ya, atas motivasi buat adik kelas kita semuanya, dan semoga sukses selalu buat Pratiwi ya. Ya Pak. Jangan lupa loh kalau nanti undang-undang ya ke sekolah ya. Siap. Baik Bu Ida, lanjutkan untuk narasumber kedua. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong, kasih. Oh ya, applause untuk kakak Pratiwi.